Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifah Nur Latifah, SPD. Alhamdulillah, sekarang saya diamanahkan sebagai anggota pengawas 2 periode 2020-2021. Untuk tahun sebelumnya, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai Kabid PSDA periode 2019-2020, dan tahun sebelumnya saya diamanahkan sebagai bidang humas periode 2018-2019. Untuk kali ini saya diamanahkan oleh Kopma Unpas untuk membawakan materi Diksarkop 37 mengenai peran serta anggota. Untuk lebih lanjut, yuk. Yes, materi yang akan Teteh sampaikan kali ini yaitu peran serta anggota. Tentunya anggota koperasi ya. Nah, di sini teman-teman pasti udah tahu dong apa itu anggota koperasi. Ya, kita anggota koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan pengguna jasa koperasi atau badan usaha. Untuk materi yang akan Teteh bawakan kali ini lebih menekankan kepada peran anggota. Jadi, pentingnya anggota dalam koperasi apa sih? Manfaatnya ngapain aja? Nah, yuk kita kupas. Tujuannya supaya kalian mengetahui pentingnya, manfaatnya, fungsinya kalian sebagai anggota koperasi. Nah, gimana sih Teh supaya kita tahu peran serta anggota koperasi itu ngapain aja? Nah, di sini Teteh akan memperlihatkan contoh kegiatan peran serta anggota. Bisa dilihat di fotonya. Coba, di sini ada anggota koperasi yang lagi pegang karton, lagi pegang penggaris, pokoknya alat tulis gitu. Terus ada juga yang udah kartonnya dibuat jadi kerucut. And bisa dilihat juga di sini ada yang lagi diskusi, lagi mau bikin apa nih. Terus ada juga yang lagi ditanya-tanya. Nah, ini merupakan contoh kegiatan peran serta anggota. Teh ngapain sih mereka? Mereka akan membuat gedung usaha yang terbuat dari karton yang tadi udah disediakan. Gedung usahanya ya mereka mau bikin green cafe contohnya, salah satu unit usaha Kopma Unpas, atau mau buat apapun ya pokoknya membuat gedung usaha. Nah, dari membuat gedung usaha ini mereka itu akan dibagi menjadi beberapa peran. Ada 3. Yang pertama pengawas, kedua ketua, dan yang terakhir itu anggota. Mereka bakalan dikasih tugas tuh sebagai perannya. Pengawas ngapain aja tugasnya, ketua juga gitu, apa tugasnya. Anggota pun kan anggota lebih dari 1 orang, yang tentunya tugasnya pun beda-beda. Lalu kriteria gedung usaha yang diinginkan apa aja sih? Ada 4 ya. Yang pertama bentuk akhir. Bentuk akhirnya tuh apakah berbentuk gedung atau justru malah nggak bentuk gedung. Yang kedua penggunaan bahan. Tadi kan bahannya karton tuh bahan dasarnya. Apakah digunakan seoptimal mungkin atau bahkan ngirit atau bahkan kurang. Nah, itu bakalan dijadikan kriteria. Yang ketiga keindahan. Tentunya ya berbentuk bagus gak sih si gedungnya tersebut itu. Dan yang terakhir itu kekuatan. Jadi si gedungnya tuh akan tahan banting kah, tahan terpaan, atau ya justru malah nggak kuat. Nah, di sini setelah mereka melakukan membuat gedung usaha itu kan waktunya hanya 20-30 menit. Setelah itu gedung yang mereka buat akan dipresentasikan di depan oleh si anggota. Setelah itu bakalan ada penilaian. Penilaiannya yang kayak gimana? Tadi sesuai kriteria gedung usaha, yaitu apa tadi? Bentuk akhir, penggunaan bahan, keindahan, dan juga kekuatan. Bisa dilihat di foto, di sini Teteh memperagakan bahwa ini gedungnya kuat atau enggak, dan dilihat ya. Jadi dinilai secara seksama di depan dan dilihat oleh anggotanya yang tadi membuat gedung usaha. Nah, dari hasil kegiatan itu yang tentunya gedungnya itu justru ada 3 jenis.
ada yang tidak jadi, ada yang jadi, dan juga ada yang setengah jadi. Bisa dilihat kan di sini? Nih, yang ini tidak jadi, sebelahnya tidak jadi. Terus ini yang kuning putih jadi. Yang ini setengah jadi. Yang ini setengah jadi. Ini pinggirnya juga setengah jadi. Jadi kayak ngirit gitu. Yang putihnya tuh kayak halaman gitu. Terus yang paling pojok kanan ini jadi ya. Nah, kenapa sih teh kok gedungnya ada yang jadi, ada yang setengah jadi, sama jadi? Kok bisa kayak gitu? Ya jelas lah, karena di dalam kelompok di situ peran anggota yang tadi pengawas, ketua, dan anggota tugasnya ini beda-beda. Tapi kalau untuk tugas pengawas dari gedung usaha yang jadi, setengah jadi maupun tidak jadi sama aja ya. Apa tuh tugas pengawas? Yaitu awasi setiap anggota kelompok agar berperan sesuai dengan tugasnya. Bila ada yang melanggar, catat jenis pelanggarannya. Setelah kegiatan berakhir, akan diberi sanksi sesuai dengan kesepakatan peserta. Jadi akan disepakati ini sanksinya kalau ngelanggar mau diapain ya? Ya mau di push up ke atau di fisik yang lain sebagainya ya, yang tentunya tidak memberatkan. Nah, bila melanggar terus-menerus, tegurlah mereka agar segera kembali berperan sesuai dengan tugasnya. Dalam menegurnya juga di luar kelompok ya, jadi kayak sembunyi-sembunyi gitu. Soalnya kan sesama anggota di situ nggak saling mengetahui bahwa mereka tuh berperan sebagai apa, dan nggak terlalu sering menegur. Selanjutnya, kan tadi ada pengawas, ada ketua, dan juga anggota. Anggotanya lebih dari 1 orang, yaitu ada 6. Untuk gedung usaha jadi, ketuanya ini menjelaskan tujuan pekerjaannya, memusyawarahkan rencana kerja. Jadi si ketuanya ini benar-benar demokrasi gitu, musyawarah untuk mufakat. Terus menyepakati pembagian tugas anggota. Tentunya disepakati oleh semuanya ya. Selanjutnya anggota 1. Anggota 1 nih rajin kerjanya, terus melaksanakan tugas sesuai yang tadi disepakatin. Anggota 2 melaksanakan kesepakatan, terus bekerja sama dengan anggota lain juga. Anggota 3 bekerja sesuai dengan tugas, jaga kekompakan malah yang anggota 3. Anggota 4-nya membantu anggota lain dalam menyelesaikan pekerjaan, jadi saling menolong. Anggota 5 membantu anggota lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan anggota 6 melaksanakan kesepakatan, bekerja sama juga dengan anggota lain. Jadi akan jadinya tuh gedungnya bakalan jadi. Soalnya kenapa? Di sini peran semuanya, baik pengawas, ketua, anggota saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling menyemangati supaya pekerjaan membuat gedung usahanya ini jadi. Kayak gitu ya. Nah, buat selanjutnya, tugas peran dari gedung usaha yang setengah jadi yang tadi. Tentunya tugas pengawas sama ya, mengawasi dan juga harus mengetahui ketua yang mana, anggota yang mana, terus tugas-tugasnya mereka ngapain aja tuh tahu kalau pengawas. Karena di yang bagian peran tugas di sini kan ada catatan nih. Nah, itu diisi sama pengawas. Jadi, si ini ngelanggar gak ya? Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk peran ketua anggota dari gedung usaha setengah jadi itu, yang pertama, ketua perintahkan anggota untuk langsung bekerja. Anggota 1, bersikaplah seolah-olah lebih pintar dan lebih tahu dibanding dengan ketua. Jadi kayak lebih pintar gitu, terus sering nolak perintah ketua, sama kerjaannya tuh nonton aja. Terus anggota 2, bekerjalah dengan kemauan sendiri. Egonya tuh gede banget gitu. Sering nolak juga perintah ketua, udah mah ketuanya juga merintahin anggota langsung gak ada ngebantu-ngebantunya. Anggota 2 juga gak menanggapi kerjasama dari anggota lain. Anggota 3, malah sampai ngeganggu anggota lain yang lagi bekerja. Kan ada tuh yang bekerja tapi malah diganggu sama anggota 3. Terus mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan sama anggota yang bekerja tuh yaitu malah dijelek-jelekin. Jadi ini masalah,
nggak kayak gini, kalau kayak gitu malah jadi jelek, jadi banyak omong gitu loh. Terus kali-kali pergi ninggalin kelompok, jadi nggak ikut kerja, jadi males gitu. Yang anggota 3 mah, yang anggota 4 cuma nonton doang sama nggak banyak kerja. Anggota 5 nonton juga sama nggak banyak kerja. Yang anggota 6 bekerjanya tuh kemauan sendiri, kayak egois gitu, sama kayak yang anggota 2 menolak perintah ketua. Terus jangan tanggap ajakan kerjasama dari orang lain. Nah, dari sini bakalan nampakkan bahwasanya si peran anggota maupun ketuanya tuh di sini lebih mementingkan ego sendiri, lebih mementingkan kemauan sendiri kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak ya udah bakalan kelihatan bahwa nantinya gedung usahanya akan setengah jadi. Yang terakhir, gedung usaha yang benar-benar gak jadi. Jadi tidak jadi seperti yang tadi kita lihat di gambar ya. Tugas pengawas sama, yang membedakan di sini ketuanya malah meminta anggota untuk bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Jadi diculkeun kalau bahasa Sundanya mah ya. Terserahlah aku maraneh wae, mau ngerjain gimana kalian terserah. Kayak gitu ketuanya tuh, jadi kayak gak peduli gitu. Terus anggota 1 malah pura-pura gak ngerti, nanya mulu ke ketuanya. Udah mah ketuanya ya udah terserah kalian, malah anggota 1 gak ngerti gimana sih, kesel kan. Terus anggota 2 kerjanya tuh santai, lambat, gak bergairah, seolah-olah lagi sakit, jadi males. Terus anggota 3 bekerja dengan sangat lamban, sama tadi gak bergairah gitu. Terus malah ngajak ngobrol ke anggota lain, kayak ngomongin hot trending kayak gitu ya, calon-calon gibah lah ya. Terus anggota 4 malah bilang ke ketua bahwa pekerjaan itu tanggung jawab ketua. Jadi ketua lah yang bekerja, hampir sama nih sama anggota 5. Kayak ini mah tanggung jawab ketua kok, malah kita sih yang ngerjain, kamu lah yang ngerjain ketua, kayak gitu loh. Jadi berasa benar-benar saling tidak peduli sama pekerjaan membuat gedung usaha ini. Dan yang anggota 6 sama kayak yang tadi, sama yang anggota 2, santai, lambat, gak bergairah banget pokoknya, kayak seolah-olah sakit. Jadi di sini bakalan nampak bahwasanya si gedung usaha tidak akan jadi. Nah, kita dari tadi sudah membahas dari tugas perannya anggota. Selanjutnya kita bisa mengamati dari peran tersebut. Pertama, dari gedung yang jadi, udah pasti bahwa peran pengawas, ketua, anggota, mereka tuh cenderung dapat menghargai pendapat orang lain. Karena apa tadi? Demokrasi, sehingga mendapatkan suatu kesepakatan bersama. Yang kedua, gedung setengah jadi. Lah, kok bisa setengah jadi? Karena apa? Perannya mereka itu cenderung jadi banyak omong gitu loh. Jadi tidak ada kesepakatan bersama, terus cenderung ingin menang sendiri karena egoisnya tuh tinggi banget gitu. Dan yang paling terakhir ini, gedungnya nggak jadi sama sekali karena peran mereka cenderung diam, nggak peduli, bodo amat, acuh tak acuh, nggak bergairah, pokoknya lambat. Ya udah nggak akan jadi itu mah. Setelah pengamatan, yuk kita terapkan hal tersebut dalam berkoperasi. Jadi yang pertama, peran serta anggota itu akan mempengaruhi suatu usahanya. Jadi keterlibatan anggota, kalau misalkan diskusi bareng, ada hal-hal apapun, permasalahan itu didiskusikan, dimusyawarahkan untuk menghasilkan mufakat bersama, itu usahanya akan maju. Beda dengan usahanya yang gagal karena tidak melibatkan anggota. Jadi diomonginnya teh sama yang bagian atas aja, kayak ketuanya. Jadi ya anggotanya juga tidak dilibatkan, usahanya akan cenderung gagal. Yang kedua, lemahnya partisipasi anggota. Nah, kalau misalkan hal yang tadi ya, kayak yang C, bagian gedung usahanya tidak jadi,
mereka itu tidak melibatkan anggota, bahkan si anggotanya itu kan acuh tuh, nggak peduli, mereka tuh nggak ada kontribusinya kayak gitu, makanya mereka tuh nggak ada partisipasi ke koperasinya, makanya modal dan transaksinya juga akan kecil. Beda dengan yang melibatkan partisipasi anggota. Nah, ingat ya, koperasi akan berjalan ketika partisipasi anggota berjalan. Modal dan juga transaksi dari anggotanya besar. Contoh, kita kan punya usaha nih. Tentunya kan usaha perlu modal dong buat ngejalaninnya. Modalnya dari mana? Dari anggota. Nah, yang jajannya siapa? Anggota juga kan? Ya bisa juga dari umum, tapi lebih menekankan ke anggota karena koperasi dibangun untuk kebutuhan anggota. Kalau itu minim, bakalan lemah dong, malah jadi usahanya gagal. Tapi kalau besar, saling melibatkan satu sama lain, usahanya akan berjalan lancar. Maka dari itu, ingat, kita sebagai pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Koperasi itu dari anggota, untuk anggota, oleh anggota. Nah, yang ketiga, kegiatannya kurang optimal. Nih, kalau misalkan si anggotanya saling acuh, itu gak ada minat dong. Gak peduli mau kegiatannya berjalan atau enggak. Beda sama yang saling bekerja sama, saling direncanakan gitu. Direncanakan mau kegiatannya ngapain aja, terus teknisannya kayak gimana, itu akan menghasilkan suatu kegiatan yang optimal. Jadi koperasinya akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Oke, sampai sini. Kalau teman-teman masih punya penerapan dalam berkoperasi, boleh kalian tulis di komentar ya. Nah, itulah peran serta anggota. Jadi sangat penting banget buat keberlangsungan koperasi. Oke, itulah materi yang Teteh sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan Teteh yang tidak berkenan di hati. Terima kasih untuk perhatiannya. Buat teman-teman di sini, barangkali ada yang mau bertanya, kemudian ada hal yang kurang dimengerti, bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa ngehubungin Teteh di media sosial yang Teteh cantumin di sini. Kalau misalkan kita bertemu, jangan lupa saling sapa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.